Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melakukan praktek untuk pembuatan dokumen di dalam Microsoft Word, WPS Office Word, WordPad, ataupun aplikasi sejenisnya. Nah, Bapak hari ini akan mencontohkan di dalam aplikasi WPS Office. Apa yang akan kita buat? Kita akan membuat ini. Ini adalah sebuah surat menyurat yang nanti kita akan terbiasa untuk membuatnya, yang dibuat di aplikasi Microsoft Office ataupun sejenisnya. Nah, ini adalah gambaran dari hasil yang akan kita buat nanti seperti ini. Di sini ada kop surat, dipisahkan dengan baris atau dengan garisnya ya. Lalu ada nomor, lampiran, tanggal juga ditujukan kepada siapa, dilengkapi seperti itu. Di sini yang namanya pembuka surat dengan format tertentu, ada garis miring dan menggunakan spasi sebelumnya. Lalu di sini ada tanggal dan waktu untuk pelaksanaan dari isi-isi surat tersebut. Dan di sini ada isi yang mengundang, mungkin ya di sini untuk yang mengundang dari kegiatan. Jadi surat ini bertujuan atau surat ini bertemakan undangan untuk seluruh alumnus semua SMK Lova, semua angkatan, seperti itu. Nah, kita akan membuat seperti ini dari mulai kop, terus nomor surat, masuk pembuka, tanggal, isi, dan sampai penutup di bawah sampai di tanda tangannya. Siap ya? Kalau siap, silahkan siapkan peralatannya seperti laptop. Mungkin yang pakai laptop, silahkan pakai laptop dan buka aplikasinya. Diharapkan aplikasi bisa menggunakan Word ataupun WPS Office. Tidak masalah mau aplikasi manapun, yang penting sama tujuannya untuk membuat surat seperti ini. Oke, jika siap, yang harus pertama kita lakukan untuk praktek Microsoft Word bagian kedua ini, yang kita ambil judul atau ambil tema di sini membuat surat menyurat. Yang pertama, kalian harus ketik semua naskah teks ini ya sesuai soal. Soal mana nanti saya kirim di grup untuk kalian ketik jadi kalian itu ketik dari awal sampai akhir si soal tersebut. Nah, anggaplah kalian sudah berhasil mengetik semua soal. Maka selanjutnya kalian harus select atau seleksi ya. Select semua teks dan rubah fontnya menjadi Times New Roman, ataupun jika tidak ada Times New Roman, gantilah ke font default yaitu Calibri. Oke, kita praktis seperti ini. Anggap kalian sudah mengetik dan hasilnya mungkin akan kurang lebih seperti ini nih. Hasilnya akan seperti ini. Lalu yang pertama adalah tadi pertama beres ketik, lalu yang kedua ini select semua teks. Oke, select semua teks. Nah, bisa dengan Ctrl A atau dengan keyboard shortcutnya Ctrl A. Bisa juga dengan diseleksi manual seperti ini. Kita letakkan di ujung sampai bawah, terus seleksi sampai selesai. Lalu kita rubah formatnya di sini. Tadi apa yang disuruhnya? Times New Roman. Oke, kita pilih Times New Roman yang reguler saja. Lalu ukuran fontnya rubah ke 10 biar apa? Biar cocok dan biar pas di satu halaman ya. Nah, jika sudah, maka kita siap ke langkah selanjutnya. Oke, saya anggap sudah ya. Langkah selanjutnya atau langkah nomor 3, di dalam praktek ini, setelah kalian mengubah teks fontnya, maka kalian sekarang untuk judul silahkan menggunakan font bebas, terserah kalian mau ornamen seperti apapun boleh. Ukuran huruf dari judul ini 20 pixel. Yuk kita mulai. Nah, ini judul segini nih beserta alamatnya ya, atau kita blok aja judul yang ini dulu. Ini kita kasih rata tengah ya, yang ini nih rata tengah.
ataupun kalau mau langsung dari shortcut keyword bisa ke CTRL E, itu untuk shortcut dari rata tengah. Rubah ukuran huruf ke 20. Ganti fontnya sesuai kehendak kalian. Misalnya saya pengen ini nih Oke, sesuai style ya. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya, yang ketiga, kita udah beres. Lalu format selanjutnya ini adalah untuk alamat. Alamat ini ditempatkan setelah judul dengan format. Nah, formatnya ya ini rata tengah, sama ya, rata tengah, dan tidak dikasih ornamen apapun. Jadi cuma seperti ini. Kita blok dari sini ke sini, kasih rata tengah, selesai. Seperti itu. Oke? Setelah itu, kita masuk ke langkah selanjutnya, ini langkah 5, yakni memberi garis atau beri ornamen. Jadi, langkah kelima ini beri ornamen berupa shape atau bentuk. Bentuk apa? Bentuk garis lurus. Nah, yang akan kita gunakan sebagai pembatas. Kita gunakan sebagai pembatas ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita pengen membuat shape di sini atau garis di sini, masuk ke mana? Insert yang pertama, pilih insert, lalu kalian pilih yang namanya shape di sini nih, bentuk. Oke, cari kita karena kita perlunya garis, berarti carinya line. Line itu di sini. Ini line, ini bentuk-bentuk lainnya, mau yang bebas, mau yang kayak seperti ini, tapi kita akan menggunakan seperti ini ya, hanya lurus saja sebagai batas. Nah, ketika sudah, kita tarik garis dari awal di sini sampai ke ujung sini, kira-kira lurusnya seperti ini, lalu lepas. Setelah itu, kita berikan style dengan masing-masing gaya tersendiri. Misalnya, saya mau pengennya warna hitam, ya udah klik si garisnya ini, kasih warna hitam, misalnya saya pengen tebalnya segini. Oke. Nah, ini udah jadi. Silakan kalian berkreasi. Bisa ini garis ini tidak hanya seperti ini ya, bisa dibuat menjadi 2 baris, 3 baris, ataupun di variasi-variasi lainnya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah kelima telah selesai dilaksanakan. Sekarang masuk ke langkah keenam. Selanjutnya kita posisikan sejajar ya. Posisikan sejajar. Sejajar apa? Yang ini, titik 2-nya nih. Titik 2-nya posisikan sejajar antara, baik itu antara nomor, lampiran, dan apa ya namanya, yang namanya saudara itu ya, saudara-saudari. Yang mana Pak? Oke, kita praktekkan. Nih, ini kan titik 2 nih. Nih, titik 2 tuh. Posisikan sesuai, jangan apa? Jangan berantakan seperti ini. Kita posisikan sejajar. Misalnya kalau mau segini, nih segini kan, kita posisikan dengan menggunakan tab nih. Tab. Nah, udah sejajar kan? Nah, kalau ini udah sejajar kayak ini. Coba lagi ya. Nah, oke, ini udah sejajar. Kalau udah sejajar gini udah cakep ya. Siap. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ke-7. Langkah ke-7 yakni di bagian perihal. Oke. Bagian perihal ini dibuat dengan format rata tengah. Rata tengah dan menggunakan style bold dan juga italic. Oke, kita lanjut ke soalnya nih. Katanya di bagian perihal ini, nah ini nih ya, kita blok dulu. Apa katanya? Di bagian perihal, kita menggunakan format rata tengah dan menggunakan style bold juga italic. Oke, di bagian perihal ini kita menggunakan rata tengah, ada di home ya, ingat tadi kan di insertnya aktifnya sekarang ke home, rata tengah, udah rata tengah, kita gunakan style bold dan juga italic. Nah, ini udah beres. Selanjutnya, bagian soal nomor 8, di bagian salam pembuka dan penutup dibuat dengan format
rata kiri. Nah, ini merata kiri. Dengan stylenya kita menggunakan italic. Italic itu miring ya, teks miring, rata. Nah, pembuka dan penutup tuh mana? Ini nih, yang salam pembuka dan juga ini salam penutup. Oke, kita buat rata kiri. Ini bagian salam pembuka dulu ya, rata kiri udah. Tinggal kasih ornamen atau style italic nih. Jadi miring seperti ini. Begitupun dengan penutup. Penutupnya kita bikin juga seperti ini. Lanjut. Bagian nomor 9 ya ini paragraf acara ini ya dibuat dengan format apa ya ini, rata kiri kanan aja lah, rata kiri kanan. Oke, kita rubah paragraf acara. Nah, ini kita kasih dulu ini spasi ya. Nah, ini rata kiri kanan dibuatnya. Kan kalau tadi rata kiri, ini rata kanan. Nah, berarti kita pilihnya rata kiri kanan. Termasuk ini pun. Pembuka. Ini bukan acara nih, harusnya ini pembuka. Oke, udah rata kiri kanan, kita masuk baru pembuka. Yang nomor 10 ini di paragraf, namanya paragraf acara. Paragraf acara ini dibuat dengan format, ada typo, sorry. Nah, dengan format rata kiri, lalu sesuaikan titik 2 lagi ya, titik 2 nya sesuaikan dan beri style bold di bagian tanggal. Kita lihat. Nah, ini kita blok bagian acara, lalu kita kasih rata kiri, lalu kita sejarkan titik 2 nya ini. Misalnya nanti kalau ada yang seperti ini, kita luruskan antara atas dan bawah. Setelah luruskan, terakhir kita kasih style di bagian tanggal, katanya stylenya ini kita beri bold. Oke. Setelah itu kita masuk, kayaknya fokus ke sini. Langkah selanjutnya atau langkah nomor 11. Jadi di sini kita sebutnya paragraf aja ya, paragraf setelah acara. Setelah acara sampai ke terakhir. Nih, sampai ke terakhir atau sebagai penutup kita buat dengan format rata kanan kiri dan diberikan style bold, italic, underline, underline di beberapa kata dan kalimat. Oke. Nih. Dari sini sampai ke sini berarti kita buat dengan rata kanan kiri ini. Setelah itu kita kasih spasi atau tab di awalnya untuk memberikan kalimat pembuka atau untuk memberikan spasi ya di awal kalimat. Setelah titik kita kasih tab seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih ornamen tadi bold, italic, dan underline di beberapa kalimat. Kita lihat contohnya dulu. Nih, ada di sini, ada di bagian alumni SMK Multimedia, seluruh alumni Alopak. Udah itu boldnya ada di harga, dan ada juga di sini nih pentas seninya italic. Lalu ada di sini juga di alamat kantor italic juga. Kita coba rubah satu-satu. Dari sini sampai ke sini kita kasih bold. Lalu acaranya pentas seni malam hiburan kita kasih italic. Dan setelah ini kita masuk harga,
dari Rp ya sampai ke rupiah ini kasih bold. Setelah itu alamat kantor dari sini sampai ke sini dikasih underline dan italic. Lalu setelah itu kita lihat tuh udah cukup. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir nih, di bagian sini. Di bagian terakhir atau nomor 12, ini udah nomor 12 ini bagian akhirnya, akhir di bagian akhir ini atau di bagian samping ini dibuat dengan format rata kanan. Oke. Kemudian isi gambar tanda tangan berbentuk .png. Nah, kita coba ya. Masuk ke sini di blok, lalu buat rata kanan. Setelah itu, ini jangan lupa nama andanya itu diganti sesuai nama masing-masing. Lalu nanti di sini di bagian tanda tangan kasih gambar, insert, ada picture atau gambar, pilih gambar tanda tangan. Jadi setelah ini kalian prosesnya ini membuat tanda tangan dulu di dalam kertas putih, lalu di-upload atau disimpan di dalam komputer masing-masing atau di dalam HP masing-masing, nanti di insert ke sini. Nah, contohnya nanti hasilnya akan seperti ini. Ketika di insert gambarnya seperti ini, lalu tempatkan di sini. Kalau tidak bisa ditempatkan seperti ini, pastikan dulu format gambarnya. Nih, format gambarnya ini ada di dalam mode behind text yang ini nih, yang ada di dalam teks itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Praktek untuk hari ini kita telah membuat surat di aplikasi Microsoft Office atau WPS Office juga dan aplikasi sejenisnya. Silakan ikuti tutorial ini. Teman-teman jika sudah selesai, simpan filenya ini ke dalam bentuk PDF, lalu beri nama teman-teman masing-masing ya, dan upload di SSA di kolom tugas praktek. Oke, terima kasih atas waktunya. Silahkan kerjakan. Bapak tunggu hasilnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.